datang ke Jakarta ini makin banyak lah peluang-peluang commission gitu-gitu ya. Bener, di Jakarta ini emang ladangnya sih. Ternyata ya. Ternyata. Bisa dirasakan ya. Iya, pernah di feature sama official Instagram langsung di Amerika. Iya, meledak tuh. Wih, makin viral. Susu kambing etawa itu ya. Gue agak susah gitu masuknya kemana nih, gimana nih. Atau enggak guys, setiap pagi kita harus minum gitu kan? Kali. Lu gak tega gitu ya, gak biasa ya? Gak bisa. Okay. Dan gue juga gak bisa bayangin sih kalau misalnya dapat pasangan yang gak suportif gitu. Kayaknya gue, waduh gimana nih. Menurut gue tuh kan hidup tuh cuma sekali ya. Bisa sih, oke. Jadi pilihannya tuh kita sebagai manusia tuh selalu dikasih pilihan gitu. Love it or leave it. Yes. Itu sih. Terus enjoy your moment gitu. Oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, share, like, komen. Itu ada juga di Instagram Metro Indonesia. Terima kasih. Dan hari ini kolega yang datang ini spesial karena sebenarnya sudah lama mau ngobrol, mau berbagi cerita, tapi mungkin ada kesibukannya masing-masing dan juga mungkin ada kegiatan karena dengar-dengar juga lagi menyiapkan pameran tunggal. Nanti detailnya seperti apa dan siapa yang hari ini datang ke studio DPP. Terima kasih. Imelda Adams. Itu menarik sekali. Terima kasih loh, kita udah lama sebenarnya mau ngobrol nih. Iya, kita udah punya rencana dari tahun lalu. Tahun lalu, benar. Pas ketemu di Jikaf. Benar. Ya? Ternyata baru direalisasikan di tahun selanjutnya 2025. Terima kasih atas waktunya bisa ngobrol. Tadi dari mana ini? Dari rumah. Dari rumah ya? Dari rumah. Karena kan dilihat jadwalnya Instagramnya padat nih. Kemarin di acara tiba-tiba di Carti kan banyak aktivitasnya. Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Ada terus. Oke, kita mungkin mau ngobrol soal basic lah ya. Nama panjangnya siapa sih? Nama asli sebenarnya Imelda Amelia Sari. Oh gitu. Jadi Imelda Adam ini adalah nama untuk apa? Berkesenian atau nama panggung atau nama apa? Ya nama panggung aja sih. Kenapa bisa jadi nama Imelda Adam? Awalnya itu sebenarnya dari username tuh Imelda AMS. Oh, oke. Nah, waktu lagi opening exhibition All the Small Thing tahun 2018. Oke, sebelum pandemi. Sebelum pandemi sama teman-teman di Jakarta di Senopati. Sama si Muklai. Betul. Di angkatan tahun itu tuh gue opening nyanyi di sana pakai ukulele. Terus pas dipanggil Imelda Adams, terus gue bingung, Imelda Adams siapa? Oh, itu siapa yang nyebut itu? Muklai. Oke. Nah, terus pas gue pikir-pikir, kok oke juga ya. Iya. Gue pakai aja deh nama itu. Emang si Muklai manggil itu karena spontan aja. Spelling ininya ya. Oh. Iya, karena dia ngeliat Imelda AMS, mungkin di bayangan dia Imelda Adams gitu. Oh, ternyata kok bagus ya, membawa rezeki nih. Iya. Oh iya, dipakailah sampai sekarang. Akhirnya terjawab ya Imelda Adam itu seperti apa detailnya. Oh gitu. Jadi setiap di kekaryaan lo ini di informasi di bawah pasti namanya Imelda Adam milik semua gitu ya. Iya, sekarang. Oh, jadi namanya tuh kayak udah jadi tantangannya lah Imelda Adam gitu ya. Iya. Oke. Imelda Adam. Wis gila. Tapi bagus sih emang sih. Bagus sih maksudnya untuk spellingnya kayaknya oke ya. Imelda Adams. Iya gitu. Dua susukan kata tuh udah cukup sih sebenarnya emang. Iya. Kalau 3 kepanjangan. Iya kurang enak kan. Coba nama panjangnya tadi siapa? Imelda Amelia Sari. Nah kepanjangan. Iya. Kalau Imelda Adam udah cukup. Nah itu makanya gue pakai aja nih oke nih. Boleh gitu. Bawa rezeki. Amin. Gimana kekaryaan atau lagi sibuk apa sekarang ini? Alhamdulillah sih sekarang ya masih bikin karya. Ada beberapa lah commission, ada juga commission ya, kolaborasi juga ada. Terus ya ada lagi menyiapkan sesuatu yang besar lah di tahun ini. Pameran ya? Pameran tunggal insya Allah. Amin. Ini pameran tunggal yang mana nih? Pameran tunggal yang mana? Yang mau akan ada nih? Yang di mana? Boleh di-spill nggak dikit? Boleh. Oke. Lokasinya di Jakarta. Oke. Lokasi tepatnya sih nantilah ya. Oke. Nanti kita spill. Oke.
Ya kemungkinan di pertengahan tahun inilah. Oh Ya. gitu. Pameran tunggal Imelda Adams. Ya sebenarnya itu obrolan kita waktu kita jadi Narasumber di Jikaf. Jikaf. Berarti teman-teman akan tahu kalau ditarik ke belakang ngobrol apa, owner siapanya itu pasti tahu dia akan di mana pamerannya. Oh iya. Iya kan? Ketahuan Pasti juga ketahuan. sih, Iya iya. gitu. Oke, dari situ ke follow up terus ya. Iya, alhamdulillah dari Jikaf itu membuka peluang sih. Banyak ya. Banyak. Akhirnya memberikan satu momen Imelda Adams ini berpameran tunggal. Iya. Sebelumnya pernah nggak pameran tunggal? Belum Pernah. ini. Selalunya baru grup ya? pertama kali. Iya. Oh, oke. Kalau basic kita tarik ke belakang, lo itu emang ada dari lulusan The Cafe, seni rupa atau apa sih? Kalau untuk kuliah ada ngambil seni gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak. Jadi gimana latar belakangnya si Imelda Adams ini? Sebenarnya ya dari kecil suka Oke, gambar, oke. terus sempat sih gambar latihan menggambar les private gitulah ya. Oh sempet. Dilesin sama bokap Oke. tuh waktu SMP. Terus cuma sampai 3 bulan ya karena kendala ekonomi. Iya, oke. Kira karena lo males enggak? Enggak, Oke. kendala ekonomi. Terus bokap gue, udahlah belajar sendiri aja, kayaknya bisa gitu kan. Terus akhirnya ya udah sampai SMA gue gambar. SMA juga gue alhamdulillah udah kayak open commission gitu, gambar-gambar. Banyak. Sketsa muka gitu. Karena dulu belajarnya kan realis tuh awal-awal. Iya. Di mana sih dulu SMA-nya? Dulu SMA-nya di Cilegon. Cilegon. Kecil dan besar di Cilegon sebenarnya. Memang asli sana ya? Aslinya sana. Oh, oke. Sekarang 2 tahun belakangan ini baru tinggal di Jakarta setelah merit. Oh, Gitu. oke. Jadi udah mulai standby di sini ya. Setelah yang merit itu ya. Benar. Dan makanya kalau datang ke Jakarta ini makin banyak lah peluang-peluang commission gitu-gitu ya. Benar, di Jakarta ini emang ladangnya sih. Ternyata ya. Ternyata. Bisa dirasakan ya. Iya, sebenarnya kan dari tahun 2018 awal pertama kali pameran di Jakarta tuh di All the Small Thing itu diajakin sama temannya Muklai, terus juga gue ikut open submission di Two Medicine Gallery. Two Medicine, oke. Iya, sampai akhirnya gue juga jadi art mentor di sana selama 2 tahun. Sempet. Rajin ya 2 tahun di sana ya. Malah suka ya. Oke. Awalnya sih kayak ragu, bisa nggak ya gue ngajar gitu Iya. kan. Karena memang ini tawaran dari pihaknya Two Medicine. Iya. Oke. Setelah pameran itu langsung ditawarin, kamu mau nggak jadi art mentor di sini? Waduh, gue kan gak punya pengalaman buat mengajar lah istilahnya. Gue juga lulusan ilmu komunikasi. Tapi ya udah deh gue coba aja gitu ya, karena ngehandle anak-anak juga sih. Jadi masih oke lah nih kayaknya gitu. Ternyata seneng dan seneng di situ 2 tahun deh sebelum Covid. Akhirnya Covid kan anak-anak udah pada nggak datang tuh. Dari situlah gue oke deh berhenti dulu nih gitu. Oh, jadi berhentinya di era Covid, dan Covid itu adalah momen untuk memperdalam kayak diri sendiri dulu gitu ya. Iya benar. Menggali diri sendiri. Benar. Lebih fokus kayak explore gimana nih berkarya ke depannya. Kalau ngomongin soal commission lalu project-projectnya itu dari mana commission itu? Dari emang dapat Instagram kah atau bagaimana linknya, jejaringnya? Kalau waktu SMA sih sebenarnya teman-teman deket gitu ya. Mereka mau dong dibikinin sketsa nih buat hadiah ulang tahun. Gitu-gitulah ya, gambar-gambar realis waktu SMA. Terus pas kuliah itu mulai dapat commission lukisan itu karena media sosial sih. Oke. Dari media sosial itu apa? Instagram? Oh, jadi lumayan ya responnya ya? Lumayan. Apalagi setelah di tahun 2020 itu gue pernah di feature sama official Instagram langsung di Amerika. Iya. Meledak tuh. Makin viral. Tapi pada saat itu gue ngerasa gue belum siap. Kenapa? Belum siapnya itu dalam artian gue gak berekspektasi kalau ternyata setelah di feature oleh official Instagram itu semeledak itu loh. Karena gitu. Dari diri lo sendiri kayak menerima orderan jadi belum siap banget gitu ibaratnya ya. Ya gue belum punya tim. Oke. Gitu-gitu deh. Itu di tahun berapa tuh meledaknya itu? 2020. Jadi banyak orang akhirnya mengetahui dan kenal lah sosok si Imelda Adams itu dari si itu ya. Iya. Oh, dan itu berimpactnya soal banyak orderan masuk.
Iya. Wis, Jadi, mantap. Itulah setelah- pundi-pundi masuk tuh ya. Iya, setelah Wih. di upnya itu pas lagi lebaran, gue inget banget deh. Di hari lebaran di up ya, tapi sebenarnya udah dikasih timing juga. Nanti kita akan up ya di hari lebaran. Itu tanggal upnya segini. gimana sih? Di mana? Informasi untuk ada si fitur artisnya tuh di mana ngelihatnya? Mereka tuh minta konten langsung ke Oke. gue. Jadi mereka tuh hubungin lewat email kan biasa. Terus kamu mau nggak nih di feature sama Instagram langsung nih, official. official yang di Amerika. Terus mereka juga ngasih brief kayak fotonya nanti kayak gini. Terus nanti kamu bikin lukisan ya, temanya ini karena kita lagi ada campaign tentang Month of God waktu itu ya. Terus nanti kamu foto ya sama lukisannya gitu-gitu. Jadi setelah gue bikin lukisannya, terus gue foto sama lukisannya, filenya gue kirim tuh. Terus mereka approve. Oke deh, udah oke nih. Nanti kita up ya di tanggal segini gitu, di jam segini. Terus mereka kan up duluan tuh. Pagi-pagi lah. Mungkin namanya jam Amerika kan beda berapa jam sini lah. pagi sana malam, beda-beda. Jadi pagi-pagi pas buka Instagram tuh mau sholat Id, gue inget banget. Gila ini banyak banget notif, gue nggak ngerti kan ini artinya notif apaan? Tuh artinya notif yang follow lu banyak. Yang follow lah, yang komen, DM, apalah semua banyak tuh kayak ribuan. Gue kayak sampai gemeter, ini apa nih? Gue lupa. Oh, gak kepikiran bahwa gue tuh dipromoin sebenarnya gitu, nggak tahu ya. Oke. Kaget tuh ya. Kaget banget. Terus itu beranjaknya lumayan follower. Wah gila. Awalnya berapa? Masih inget nggak? Misalnya waktu itu berapa? Kayak cuma 4.000, 6.000. Setelah gitu. itu? Setelah itu kayak dapet lah sekitar 20.000-an lebih. Jauh dong. Jauh banget. Karena kan itu kan seglobal sih. Sih. Terus orang-orang tuh kayak langsung DM, minta portofolio, mana websitenya, terus bisa nggak commission ini, bisa nggak? Wah gila sih, itu wartawan ngehubungin gue segala macam. Itu di momen datangnya berkah juga sih, Idul Fitri, datang begitu emang momennya sih. Iya, tapi pada saat itu gue ngerasa kayak gue belum siap karena gue nggak tahu kalau ternyata sebesar itu impactnya. Tapi sedikit-sedikit ada yang gue reach, yang ada yang gue okein, ada yang kayaknya enggak nih. Ya gue pakai feeling ya pada saat itu. Gila, gitu, udah bisa memilih ya. Pakai feeling. Iya. Karena mungkin emang biar enak juga ngerjainnya kan. Artinya kalau dipaksain juga nggak bagus nih gitu. Bener. Ya. Pada saat itu kan gue juga belum punya tim, terus juga networking gue juga belum seluas sekarang mungkin ya. Itu di momen waktu itu masih tinggal di Cilegon? Masih di Cilegon. Oh oke. Belum pindah ke Jakarta tuh ya? Belum. Terus setelah itu booming tuh kayak orang pajak langsung datang ke rumah. Beneran? Iya. Ini beneran? Bener dong. Serius? Iya. Lah, gimana? Tiba-tiba kau datang ujuk-ujuk gimana? Ya pada saat itu kan sebenarnya dibilang gue punya penghasilan banyak juga enggak ya kan gitu. Terus tiba-tiba kok dia bisa datang dia? Ya karena ngelihat itu kan berita itu. Itu si berita itu di mana sih dipublishnya? VOA terus Tribun. Ada. Jadi itu file-filemu masih kamu save nggak? Lo ada kayak archiving yang buat itu ada? Ada tuh ya? Ada. Gitu sih, lucu banget. Gak lama datang tuh pajak. Terus gue kayak kaget, pajak apaan gitu. Terus akhirnya dia ngapain? Ya pada situ juga gue belum punya studio gitu kan, masih di rumah orang tua. Ya maksudnya gue bingung juga nih, waduh gue harus bayar pajak nih gitu kan. Akhirnya ya gue bikin lah, gue urusin lah. Dan memang mereka mau mencoba inilah ya, mendetailkan soal pajak-pajakan itu. Kayak ya mereka ngeliat gue itu udah punya usaha lah istilahnya gitu. Tapi itu berjalan berapa lama si efek dari Instagram itu? Setahunan kayaknya. Lumayan setahunan. Kayak project sana sininya oke? Iya. Setahunan. Jadi dari situ kepikiran kayak udah deh kayak tinggal di Jakarta tuh ngaruh gak dari Instagram itu? Enggak sih, belum kepikiran tinggal di Jakarta pada saat itu. Cuma emang setelah merit aja karena suami kan kerja di sini. Jakarta, jadi biar efisien ya. Biar efisien, tapi di sisi lain juga gue pikir, oke nih kayak di Jakarta juga banyak peluang buat gue nya. Lebih deket, kadang orang brand kayak Kak posisi di mana? Oh Jakarta, yuk kita meeting, kan lebih enak tuh biasanya kan. Iya benar. Jadi itu efek si Instagram kerasa banget buat karir si Imelda Adam ini sampai ke arah yang terus orang berdatangan untuk kolaborasi. Iya. Tapi itu ranahnya apa? Ilustrasi berarti ya? Gimana kalau banyak datangnya apa sih biasanya?
Lebih banyak tuh commission untuk lukisan sih. Oh biasanya banyaknya. Iya. Itu artinya dia order gitu gimana? Iya order, jadi mereka hubungin lah biasa. Bisa nggak ya bikin lukisan tentang ini? Mereka tuh custom banyak kayak temanya tuh pengen ini gitu. Ini Terus, brand atau sosok pribadi? Pribadi sih. Pribadi, oke. Buat rumah lah biasa atau buat kantor gitu. Mereka biasa minta itu apa? Tema biasanya. Temanya tentang ini ya. Nanti mungkin warnanya boleh lah agak dominan ini. Ya gue kalau ada clue-clue warna ya. Boleh lah masih. Yang penting masih masuk ke warna-warna gue gitu. Jangan terlalu jauh kayak warna-warna yang vibrant juga gue nggak mungkin bisa sih. Tapi ada orang-orang begitu. Yang minta warna kayak misalnya, Kak aku maunya karena mungkin pasanganku suka warna ini nih, boleh nggak Kak gitu, ada nggak yang artinya jadi berbeda dengan karakternya si Imelda Adam tuh, ada nggak? Enggak sih. Oh, mereka biasanya menyesuaikan ya. Merekanya yang menyesuaikan gitu bisa. Yang mengikuti si pola-pola Imelda Adam inilah istilahnya. Paling mereka yang ngasih palet warna. Ini warnanya ini nih masih bisa masuk lah ya, bisa. Oh, pas gue lihat oke, masih bisa. Gila ternyata efek Instagram terus berimpact ke orang order dari lukisan semuanya. Gila. Berarti sudah merasa bahwa waktu itu nggak perlu kerja, fokus di berkesenian ini aja. Atau waktu itu ada berpikir mau kerja? Sebenarnya nggak ada sih. Gimana? Jadi pas dari SMA kan ya udah suka gambar, terus harus kuliah kan. Yeah. Gue tuh udah mau masuk ISI. Jogja. ISI Jogja. Okay. Karena kenal sama teman-teman dari SMSR yang udah masuk di ISI kan. Lo masuk ISI aja kata mereka gitu. Nih nanti tesnya ini nih udah dibocorin lah sama mereka. Oke deh gue latihan bikin sketsa banyak bla bla bla. Terus nyokap gue, duh kayaknya jangan di Jogja kejauhan. Terus juga biayanya. Terus juga waduh jurusannya seni mau ngapain gitu kan. Betul. Orang masih agak khawatir karena perempuan nih gitu kan. Terus ya udah deh gue ngalah ya. Ya udah akhirnya gue nyari deh kampus yang deket-deket rumah. Akhirnya gue daftar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Oke. Gue ngambil ilmu komunikasi sama administrasi negara. Pokoknya pada saat itu gue mikirnya yang gak ada hitung-hitungannya deh gitu ya. Terus akhirnya alhamdulillah keterima tuh di ilmu komunikasi. Pas belajar ilmu komunikasi ya gue mau jadi apa ya pas kuliah. Iya gue kepikiran kayaknya karena gue nih jadi ke depan jadi apa ya, padahal gue sukanya gambar gitu kali ya. Jadi gue gak fokus gitu kuliah tuh. Ya udah cuma ikutin mata kuliah, tapi dalam hati gue gak tahu mau jadi apa gitu. Tapi pada saat kuliah itu di kampus gue aktif ngumpulin anak-anak yang suka seni. Oke. Gue kumpulin terus kita bikin ini yuk. Sampai akhirnya gue punya tim buat jadi tim mural gue. Jadi kalau ada kafe butuh mural. Intinya lo punya satu kayak inilah partner yang ini udah kita jalan nih buat kayak satu tim. Kalau ada apa-apa lo bantu gue ya gitu ibaratnya. Iya. Oke. Kelompok inilah istilahnya. Iya. Berapa orang tuh? Berarti lo bisa 5. Secara tidak langsung menggaji 5 orang ini ya? Iya. Wah yang mantap. Oke terus. Alhamdulillah sih ya waktu kuliah. Ya mereka. Orderan. Pas kuliah itu mural lebih banyak karena kan gue nongkrong sini, lu bisa gambar ya? Ayolah kita bikin mural gitu. Terus nongkrong di kafe ini lagi, lu bisa gambar ya? Ayo kita bikin mural gitu. Ya rezekinya dilancarin banget ya. Alhamdulillah. Maksudnya kayak lu cuma nongkrong ngopi doang tiba-tiba ditawarin suruh mural, gambar gitu-gitu kan? Ya itu networking gak sih? Iya betul. Ya, karena gue dulu lebih banyak nongkrongnya daripada kuliahnya. Tapi kan ada hasilnya. Alhamdulillah. Nah, kadang belum tentu juga nanti kebanyakan kuliah nggak ada koneksi ribet nanti setelah beres. Iya. Jadi bener. Mau kemana kan? Bener. Kayak gue kan dari isi nih gelarnya kan SSN. Sana sini nongkrong. Gitu modelnya. Jadi kalau emang nggak begitu nggak ada tuh relasi-relasi. Bener sih. Karena maksudnya harus balance. Artinya belajar di kampus oke, bagus buat edukasi, tapi di luar dari soal kuliah kita juga harus berjejaring. Karena kalau nanti lulus juga akan cari kan pastinya kita komunikasi ke siapa-siapa gitu kan. Iya, ya kayak lo sendiri merasakan kan? Iya. Bahwa jejaring itu penting sekali gitu. Sangat. Sampai hari ini mungkin lo juga berpengaruh dari jejaring kan? Link-link itu kan? Dari SMA loh gue belajar kayak berjejaring itu. Dari ikut-ikut kompetisi. Terus gue masih keep kontak sama teman-teman gue yang kompetisi itu. Bahkan bener ini ya selalu ada ya. Selalu ada gitu.
Terus Gila. berjalan terus gitu sampai sekarang. Sebenarnya awalnya gue karena tinggal di kota Cilegon kan, itu kan bukan kota yang ada orang seni di sana tuh, nggak ada lah. Di sana ada galeri gak sih? Wah, nggak ada. Ini deh bukan galeri, Museum mungkin gitu. Oke, museum atau alternatif space kayak tempat kopi bisa buat naruh karya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Pada zaman gue tuh nggak ada. Cuma mungkin sekarang udah ada Oh, kali karena ya. sekarang udah perkembangan zaman ya. Iya. Di era lo dulu belum ada tuh kayak kopi, tempat kopi terus ada space gitu buat naruh karya, nggak? Nggak ada. Nah, gue tuh pada saat itu berpikir kayak gue harus gimana ya caranya biar bisa pameran gitu kan. Yang bisa gue lakuin pada saat itu tuh cuma ikut kompetisi. Oke. Jadi dari sekolah tuh gue ikut kompetisi. Tapi ambisi gue tuh bukan buat menang, dapat duit, bukan. Cuma pengen dapat temen. Berjejaring itu. Iya, pengen dapat temen gitu. Terus akhirnya dari kompetisi-kompetisi itu emang benar sih gue dapat temen. Gue kompetisi gak pernah menang. Kan yang dicari bukan soal menang kalahnya, tapi berjaring, berkomunikasi sama yang lain. Iya, benar. Nambah-nambah phonebook lah minimal. Iya, benar. Iya kan? Benar dari Kadang situ. dari situ tuker-tukeran Instagram jadi nambah-nambah koneksi. Iya, benar dari situ. Gitu. Dari zamannya Facebook loh gue. Berkomunikasi ya, berjejaring ya. Rezeki juga ada dari si Facebook tuh ya. Ada, alhamdulillah. Mantap, gila. Dan semua yang lo lakukan ini memang sudah difokuskan ke arah berkesenian ini ya. Iya. Ada kerjaan lain gak sih? Enggak ada. Kalau kayak dari segi soal kita ngomongin sosial media deh, itu kategori misalnya memanfaatkan sosial media ada nggak? Oh, sekarang ada. Kalau dulu? Dulu ya main medsos ya cuma sekedar posting-posting. Oh, kalau aja. sekarang menikmati nih. Sekarang ya alhamdulillah dari iseng-iseng posting Oke. itu awalnya, akhirnya karena gue juga belajar di ilmu komunikasi itu, Asik. belajar tentang branding Yoi, gitu-gitu lah ya. yoi. Oh, ternyata begini ya cara mainnya gitu. Oke. Oke, gue mainkan nih. Oke, itu mulai dari tahun berapa? Mulai kayak mencoba menikmati hasil dari si marketing lewat sosial media. Mungkin di tahun 2018. Itu artinya dapat endorse ya awalnya. Mm-mm. Itu dari 2018. Iya. Oh, jadi dia kontak untuk bekerja sama gitu. Iya, awalnya random banget kayak makanan. Jadi kayak Produk bisa makeup. dibilang Imelda Adam ini adalah influencer. Iya. Wih, Kali ya. gila. Tapi pinginnya disebut apa sebenarnya? Enggak lah, biar orang yang Enggak, maksudnya dari si sosok pribadinya deh. kalau gue sih ya pengennya jadi seniman aja gitu Seniman. mah, orang yang berkarya aja Iya, gitu. orang yang berkarya. Mm-mm. Terserah orang lain apa istilahnya mengecap atau melabelkan apa terserah Iya, gitu. terserah sih. Memang rezekinya di situ ya. Iya. Influencer tuh lumayan ya ternyata ya. Wah, lumayan. Dikirimin sih. makanan gitu suruh nge-review. Iya, awal-awal tuh Wih. mau gak nih lo nge-review makanan gitu, atau Makanannya apa? lo dateng nih ke kafe gue nih baru buka nih gitu kan, tempat makan gue baru buka, review Cilegon dong nih? makanan. Iya, di Cilegon. Terus teman-teman gue yang punya usaha reviewin ya udah gue review gitu kan di Instagram Stories. Iya. Dari situ banyak orang-orang yang mau juga dong di review, berapa kak? Oh, awal-awalnya kayak gitu tuh. Itu hanya lewat Instagram ya, bukan YouTube ya? Bukan. Terus gue bingung kayak, aduh berapa ya? Gitu. Oke, terus akhirnya gimana dong? Terus awal-awal kayak, oke 50.000 deh gitu ya. Oh gitu. Terus mereka mau, oke deh 50.000 nih dikirimin sama makanannya. Gitu awalnya. Dan gue juga gak tahu maksudnya harga pasarannya tuh berapa ya orang endorse. Dan bahkan sampai sekarang gitu ya, sebenarnya kalau hitung-hitungannya secara ilmu ekonomi, Ya. secara pasti itu sekarang tuh influencer tuh susah juga sih. Gak ada sih itu kayak standarisasinya nggak ada. Iya, jadi Itu agak gelap juga itu sebenarnya. iya, Itu benar. gelap juga tuh. Benar, makanya Ada yang ngeri gitu, ada yang gitu deh pokoknya. kayak harga lukisan gitu. Waduh, parah. Itu sekali posting ada yang bisa kayak ukuran mungkin 50 kali itu harganya. Iya. Satu posting bisa 15 juta gitu-gitu ada. Iya. Ada. Nah, itu dia. Awal-awal pokoknya gue bingung, terus cari-cari search red card influencer. Ada tuh di Google emang. Ada, Tapi tapi basic kan itu. basic kayak dari follower segini, oh red cardnya segini. Emang nih. follower waktu itu berapa loh? Waktu tahun Pertama berapa? kali yang dapetin si endorse itu. Wah, masih sedikit deh kayaknya, masih 6.000 8.000 lah. Oke. Masih sedikit. Sekarang aja udah 40 ribuan ya. Iya, 40 ribuan. Wis, itu lebih ngeri lagi dong angkanya nih sekarang kalau orang bekerja Ya. sama deh.
Tapi ketika lu menerima banyak orderan yang sifatnya mungkin itu kan bagian dunia marketing, branding atau KOL atau endorsement itulah. Itu memang mengganggu kekaryaan lu gak sih berkarya? Karena kan lumayan butuh waktu tuh. Menurut gue iya sih. Oh ya, terus akhirnya bagaimana lu memilih atau memilah-milah waktu? Akhirnya gue sekarang kalau misalnya pun ada tawaran tuh gue milih-milih juga gitu. Maksudnya ada orang ngajak kolaborasi atau bikin atau dapat endorsean apa gitu. Gue lihat dulu brandnya cocok nggak sama persona gue, cocok nggak gitu atau gimana nih brandnya. Lo cocoknya Wardah kayaknya nih. Dia cocok. Okay, Wardah oke lah ya, Wardah oke lah. Terus ya itu gue akhirnya jadi milih-milih karena waktunya sih susah di waktunya. Kalau semua gue ambil, gue berkarya ini agak susah. Karena bikin satu lukisan aja gue bisa seminggu gitu. Satu karya lukisanmu itu seminggu ukuran berapa? 1 meteran lah, 1 meter. Itu ada asisten yang bantuin gak? Sekarang belum. Jadi sendiri semuanya? Mantap. sendiri. Semingguan makanya bikinnya ya? Iya, nah kadang sekarang nih udah agak mulai keteteran. Adalah teman si Bom tuh, Bom bantuin gue nih ini, bantuin gue nih. Dia untuk backup ya? Iya. Oke. Jadi kalau sendirian udah keteteran banget sih. Jadi kayak grup show gitu sering? Grup show ya alhamdulillah ada sih. Terus ketika berkarya nih tadi memakan waktu semingguan. Terus kan bikin-bikin. Di sela-sela itu kan lu bikin merchandise juga tuh. Siapa yang ngurus? Sendiri juga. Lah ini gimana bagi-bagi waktunya? Belum yang endorsement. Belum bikin karya. Belum merchandise itu gimana tuh? Iya itu. Atau dibantu sama suami? Enggak. Oh enggak. Gue enggak mau merepotkan sih. Kan ini berkolaborasi. Enggak sih. Karena dia juga sibuk juga. Merchandise kan lancar juga tuh. Gue lihat beberapa postingan kan oke lah. Iya, emang kalau merchandise tuh gue dari kuliah sih udah bikin. Cuma nggak pernah yang sampai serius lah. Paling coba bikin kaos satu lusin gitu. Tapi abis mulu kayaknya. Iya, abis mulu. Makanya itu mah bukan nggak serius itu mah orang abis mulu. Itu cuan juga loh. Iya sih. Iya kan? Iya. Cuma maksud gue belum punya gudang lah. Terus wah gue masih jadi kurir sendiri. Gitu-gitulah. Terus sampai sekarang juga masih kayak bikin merchandise emang nggak banyak banget lah, tapi alhamdulillah ada aja gitu. Apa aja biasanya? T-shirt, terus paling laku tuh apa? Keychain gitu. Yang kecil-kecil stiker. Lumayan tuh ya? Lumayan. Kayak art poster gitu bikin? Art poster bikin kemarin pas Jikaf tahun 2024 itu karena mereka kan kasih minimal penjualan segini gitu. Jadi wah emang harus bikin banyak nih gitu kan. Gue bikin banyak. Ya di sana alhamdulillah terjual banyak juga. Masih ada sisa nih sekarang. Tapi masih juga loh. Masih orang berminat gitu. Ya karena memang udah seneng karakter yang lo bikin. Berarti seneng dengan karyaan. Mungkin sih. Jadi ini sesuatu yang lo bikin tuh selalu menghasilkan dari segi merchandise. Bikin karya jelas gitu ya. Ditambah kalau endorsement itu gila juga ya. Iya endorsement sih juga sih. Tapi karya selalu ada tuh dalam kita ngomong waktu sebulanan pasti ada gak sih? Ada. Pasti ada juga? Selalu ada. Sebulan 1 lah minimal ya. Itu commission kah apa-apa? Commission sih. Jadi artinya orang kalau beli karya lo ini lewat Instagram aja? Iya lewat Instagram aja atau kadang ya mereka yang udah kenal WA aja gitu, WhatsApp aja. Kak ada karya stok gitu-gitu nanya? Kirim aja lewat PDF gitu, katalog gue ini ada yang tersedia ini nih gitu. Itu kalau kita boleh bongkar dikit ya, harga karya lo sendiri berapaan sih? Belum mahal kok. Ada, boleh sebutin gak? Boleh sih. Paling kecil ukuran berapa sih biasanya yang sering lo bikin deh? Terakhir 50-50 kegedean atau ada lebih kecil lagi? Ada lebih kecil 50. Ya 50-50 lah. Ada mungkin 30-30 misalnya. 30 ada, tapi 50-50 lah ya. Yang paling standar ya. 50-50 tuh 10-an 15 lah. Oke sih kalau lepas dalam waktu sebulan sih cakep sih. Ya udah setara dengan PNS eselon berapa tuh udah oke lah ya. Lumayan aja lah. Lumayan ya. Jadi itulah kenapa akhirnya lo memfokuskan ya. Karena sudah jelas nih dalam arti kan
banyak yang kayak gelap nih, artinya bikin karyanya lama tapi lakunya juga lama kan ada juga. Jadi kadang dia juga menyambi kerjaan di kantoran, agensi dan lain-lain. Nah, kalau lo akhirnya mencoba fokus, ditambah ada kegiatan lain yang masih lo senang juga sebenarnya ya. Masih Yang satu jalur satu juga. jalur semuanya, merchandise, endorsement juga lo sebenarnya menolak yang nggak relate gitu ya. Ada yang mungkin nggak sesuai juga nggak mau ya. Enggak. Kalau bisa sih ya ada kaitannya sama kekaryaan gue juga gitu. Maksudnya gue sebagai visual artist adalah bisa nyambung nih gimana caranya bridgingnya gitu sama brand ini gitu. Kalau dari yang pernah masuk dan nggak sesuai sama lo tuh brand apa? Atau istilahnya produk apa? Kayak kemarin ada sih susu. Menurut lo nggak cocok? Kan lo bisa minum susu. Enggak juga sih. Bukan maksudnya bukan nggak minum susunya, tapi apanya ya yang gue... Visualnya mungkin? Dia susunya produk susu kambing Etawa. Oh. Jadi menurut gue susu kambing. Karena lo juga nggak minum sih ya. Enggak. Jadinya nggak berhubungan ya. Enggak. Mungkin kalau produknya make up, karena gue perempuan gue suka make up, itu masih bisa. Yang masih berhubungan dengan keseharian ya. Perempuan, kosmetik itu masih oke. Kalau susu kambing Etawa itu ya. Gue agak susah gitu masuknya kemana nih, gimana nih? Atau enggak guys setiap pagi kita harus minum gitu kan? Kali. Lu nggak tega gitu ya, nggak biasa ya? Nggak bisa. Oke guys, nih bangun tidur saatnya minum susu Etawa gitu, nggak gitu ya? Enggak. Gitu sih. Makanya ada kurasi yang mungkin menilai ini cocok atau enggaknya gitu ya. Kalau untuk yang si merchandise itu sendiri nge-push pernah nggak kayak gue harus sebulan ngeluarin 5 lusin gitu pernah gak? Enggak. Lebih ke santai aja? Santai aja. Dan santai aja tapi menggiurkan ya, selalu habis ya? Alhamdulillah sih. Itu gak pernah dibikin ditaruh di toko mana gitu, hanya lewat Instagram? Ada sih yang ngajak-ngajak kayak mereka tuh kayak punya space lah buat jualan gitu. Mau gak di sini gitu? Ada nih 3 hari. Kemarin juga ada tuh dapat tawaran tapi di mana? Oh jangan sebut dong. Oke. Gue tolak. Oh ya. Oke. Yang lo ceritain yang pernah terjadi aja, jangan yang ditolak. Misalnya waktu di acara Jika merchandise ada nggak? Ya merchandise. Nggak, maksudnya merchandise itu artinya t-shirt. T-shirt. Ada. Ada. Kan yang difokuskan kadang dilihat di Jika tuh art printnya, art posternya gitu. Lo ngeluarin juga nih? Ngeluarin juga. T-shirt sama tote bag ada? Tote bag ada. Dan lumayan oke? Lumayan oke. Oh, oke. Gue naruh berapa? 2 lusinan lah kayaknya. Nah, naruh 2 lusin pulang? Ya sisa 2. Wih, oke. Laku lumayan lah itu. Iya. Iya sih, gue gak nyangka kalau gue ngeluarin produk ternyata banyak yang mau sih. Ternyata responnya bagus ya? Iya. Itu sih yang gue excited juga gitu. Iya. Dulu sih sempat kepikiran kayak gue pengen deh bikin brand gitu. Brand ya tapi bukan merchandise gitu maksudnya. Jadi brand itu namanya lo kepikiran apa emang dulu? Belum kepikiran nama pada saat itu. Cuma kayaknya pengen bikin brand baju deh gitu. Tapi baju-baju cewek aja gitu. Enggak yang baju-baju artsy atau gimana, enggak. Baju-baju lebih cewek ke aja. Perempuan yang basic lah ya. Iya dulu kepikiran itu. Terus teman gue kasih tahu, lu bikin merchandise aja, karya-karya lu tuh bisa dibikin di fashion bisa gitu, di perintilan bisa. Itu teman gue tuh waktu kuliah ngasih ilmu itulah karena dia punya vendor sablon. Jadi dia cukup lumayan berpotensi apa istilahnya memberikan influence ke lo nya ya untuk ayo dong bikin gitu ya. Iya, dan mensupport gue kayak udah nggak apa-apa nih bikin di gue aja, nggak usah modal deh, maksudnya kalau kejual baru kita kongsinasi. Iya gitu. Oke deh bikin deh, coba ya kita bikin selusin gitu. Ya alhamdulillah. Oke. Gitu, dari situ awalnya. Terus kalau kita ngomong kekaryaan lu sendiri sebenarnya mentargetkan gak sih harus setahun harus jadi berapa, atau ngomong sebulan deh itu harus jadi berapa gitu, ada gak targetnya gitu? Kalau merchandise kan ada tadi gak usah banyak ya, paling 2 lusin. Kalau karya on canvas deh misalnya? Minimal banget sih sebulan sekali lah. Ada yang sebulan 1 lah. Memang lu selalu ada kayak nyetok gitu di stockroom tuh ada tuh? Iya. Sampai hari ini ada? Iya. Oh. Harus ada stok karena gue tuh khawatir kadang tuh orang tiba-tiba boleh minta ini enggak, katalognya enggak. Ada tuh ya.
Iya, selalu halo ada. Kak Imelda, boleh kirimin PDF katalognya, ada tuh ya? Iya, walaupun ya mungkin mereka cuma lihat-lihat doang, Tapi nggak setidaknya apa-apa. harus ready gitu ya. Iya, itu yang gue khawatirin. Gue apa sih, wanti-wanti takutnya pas kayak tahun 2020 itu loh, kayak gue gak punya apa-apa nih, apa Karena yang gue saking tampilin. banyaknya orang bertanya dan lo nggak punya stok tuh kan bingung ya. Iya, gue jadi ngerasa kayak ya gue ngapain Iya, gitu kan. Iya. Akhirnya lo nabung lah. Iya, nabung. Nabung, punya stok banyak. Jadi kalau once ada orang bertanya lo udah siap ready informasiin ya. Seenggaknya ada nih gitu. Meskipun dia juga cuma lihat-lihat misalnya gitu ya, Iya. nggak apa-apa juga gitu. Iya, nggak apa-apa juga. Ya mungkin suatu saat nanti Iya, atau dia iya. bisa kirim ke orang lain, Iya. bisa jadi kayak gitu kan. Kalau dari segi misalnya yang kolaborasi sama brand, pernah sama brand apa? Boleh nggak cerita, ada nggak? Boleh, sama Erigo. Pernah. Jadi eksklusif nih Erigo X Imelda Adam gitu. Untuk merchandise apa? Baju. T-shirt. T-shirt. Oke, bukan jaket atau apa? Jaket juga ada, jaket jeans. Jadi pada saat itu mereka juga kolaborasi sama JKT48 tuh. Oke. Mereka pengen bikin merch-nya tuh seniman yang bikin. Terus gue di reach out, yuk bikin yuk gitu. Mel nih mau nggak kolaborasi sama Erigo gitu. Oke deh, coba deh gitu. Perdana nih. Perdana apa kolaborasi? Iya. Sebelumnya pernah nggak? Atau ini adalah brand perdana kolaborasi sama Imelda Adam? Atau Enggak. sebelumnya ada? Sebelumnya ada sama brand sepatu. Wih, keren. Sepatu apa boleh sebut? Artemis. Oh, itu desain sepatunya loh. Iya. Keren. Jadi lo emang sudah akrab ya dengan brand-brand sebenarnya ya? Iya, itu tadi dari zaman kuliah, maksudnya teman-teman tuh kayak selalu ngasih informasi gitu. Mel, lo bisa nih nyobain gitu? Iya, alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang yang suportif sih. Jadi gue juga berpikiran terbuka kan, terus cari tahu, oh ternyata bisa nih kayak gini. Ternyata ada beberapa yang bisa dibilang jadi income-nya lah buat seniman untuk memproduksi karya lah gitu ibaratnya, tanpa nggak harus dari jual karya doang ternyata ya. Karena kalau dari jual karya doang, waduh, susah gimana? juga sih. Kategori masih lumayan susah ya. Jualan karya kayaknya masih susah deh. Maksudnya bukan cuma gue doang, kayak teman-teman yang lain hampir semuanya juga ada fase yang kategori laku enggak gitu. Jadi belum pasti sebulan pasti keluar gitu kan. Iya, itu. Makanya tadi lu sempat mention ada rezekinya dari endorsement sama commission kan? Commission ya. Gitu. Gila. Kalau commission itu artinya orang bisa order ke lo bebas. Kak, gambarin misalnya family portrait gini dong dengan karakter Kak Imelda gitu-gitu ya? Iya, terus ukuran segini ya Kak gitu. Oh, ada red cardnya berarti? Iya ada sih. Oh, sudah. Ya oke lah, nego-nego dikit boleh lah. Boleh ya, yang penting mah kenalan dulu aja gitu-gitu. Oh, keren. Itu sih. Kekaryaan sendiri berarti berpikir nggak kalau misalnya kayak pingin deh di galeri gitu sebelum kayak akhirnya deal sama galeri yang besok pertengahan tahun pameran tuh, ada nggak berpikir mau ke galeri mana sebelumnya? Belum. Belum berpikir maksudnya dikontrak oleh galeri. Tergantung juga ya, kalau misalnya suatu saat nanti gue dapat kontrak dari galeri, ya gue pengen baca secara rinci gitu peraturannya seperti apa, karena gue takutnya gini, kalau udah dikontrak sama galeri gue nggak bisa nih pameran di balai desa misalnya kayak gitu. Ada kan galeri-galeri yang seperti itu. Kalau mau pameran di tempat gue lah, kan lo udah ada kontrak sama gue kan gitu, ada. Nah itu dia. Jadi gue harus mempertimbangkan itu sih nanti. Jadi pengen baca lebih detail. Oke, tentang peraturan-peraturannya, tata caranya. Takutnya nanti justru malah jadi nggak bebas gitu ya? Iya, itu sih yang gue khawatirkan. Oke, sebenarnya sih tinggal bagaimana negosiasi nggak sih kayak gitu? Bisa sih. Iya kan? Ya makanya gue mau lihat juga, maksudnya kalaupun ada bisa nggak diobrolin lah secara enak lah gitu. Gimana nih tektokannya yang enak gitu. Kalau yang besok pameran ini tunggal itu memang artinya by project atau bagaimana ke depannya? By project sih. By project. ya. Berapa karya sih nanti rencana pameran tunggalnya? Sekitar 20-an. Wih, udah siap? Masih kejar-kejaran. Udah jadi berapa kalau boleh tahu? Ada lah, mungkin sisanya berapa lagi ya?
4 atau 5 Oh biji oke lagi. dong, maksudnya udah hampir setengahnya udah beres. Iya. Tinggal kurang 4 sih oke, artinya udah bikin Iya. 16-an ya. Iya. Paling gede ukuran berapa? 2 lah, 2 kali 2. Wih gede tuh, 2 meteran kan? Wih, udah jadi? Udah. Wih. Itu karya lama sih. Oke. Ada. Gila keren juga tuh 2 meteran tuh ya kan, gede loh itu. Iya, berkat kita ketemu tuh. Iya itu. Pada saat itu. Benar. Itu kan rezekinya semesta tuh, berarti didengar tuh doa lu tuh. Iya. Karena lu juga udah siap, jangan-jangan waktu itu emang udah siap kan, ada karya kan? Iya, gue juga berpikirnya emang sih kesempatan itu apa ya? Kadang nggak datang 2 kali ya. Bukan aja hoki gitu, tapi kitanya juga harus siap kan. benar, Karena gue ngeliat yang di tahun 2020 itu pas gue Boom, ready gitu kan. Guanya nggak siap Ya. loh gitu. Ya. Jadi ya kitanya harus siap lah kalau misalnya mau dapat Ada hoki kesempatan, itu. kita juga harus dengan penawaran-penawaran kita harus ready. Iya. Oke, kita siap, memang ada gue gitu. Kalau ditanya ada karya, ada gitu kan. Iya. Oh. Jadi waktu ada obrolan dengan Mbak itu ditanya, udah ready? Udah gitu. Ada omongan itu ya. Iya, ada Kayak lah. ditanya stoknya, karyanya gitu ya. Iya, butuh Oh. berapa? Segini. Oke nih, masih kurang segini. Ya nggak apa-apa, masih bisa nih, masih ada waktu. Gitu. Wih, gawat, ngeri. Nanti Boleh lah. kabar-kabarin dong. Pastilah. Nanti pingin datang tuh. Pastilah. Itu kan salah satu yang obrolan terjadi dengan kenyataan, gitu kan. Iya. Doa Keren. kita. Doa, bener. Doa itu. Semoga jadi ternyata kan. Bener. Yang penting positif. Iya. Nih kalau kamu sendiri, karena kan kamu tadi juga mention soal kamu sudah berkeluarga. Bagaimana dengan suami kamu nih? Ada nggak perdebatan? Udahlah, nggak usah ngoyo di seni atau apa gitu, karena mungkin kalau nggak dapet pasangan yang sama di bidangnya kan mungkin nggak memahami dengan apa yang dilakukan sama kayak kita tuh. Kalau sendiri bagaimana? Aman? Alhamdulillah sih ya dapatnya yang aman nih. Oh iya, nggak memprotes ya? Ngapain sih berkesenian apa gitu? Udah kerja gini. Nggak ada. Oke. Ibu sampai sekarang pun kayak ya kemarin aja ikut acara charity ya sebenarnya nggak ada hasil ya, dalam arti materinya nggak ada gitu. Nah. Tapi alhamdulillah dapat pasangan yang suportif. Oke, nggak apa-apa ya, charity gitu bagus kan buat kebaikan gitu. Jadi yang penting memang itu juga dapat dukungan, itu penting ya. Dari orang sekitar kita gitu. Bener banget sih. Dan gue juga nggak bisa bayangin sih kalau misalnya dapat pasangan yang nggak suportif gitu, kayaknya gue waduh gimana nih gitu. Udah kalau namanya perempuan masak aja di dapur gimana tuh? Waduh gak Kan bisa ada tuh yang gitu loh. Tapi dari awal gue udah kayak wanti-wanti sih. Lo kan udah tahu nih dari awal gue gimana gitu. Masa tiba-tiba di tengah-tengah kayak ngekat, nggak boleh gitu. Iya. Memang dari awal sudah intro, sudah info bahwa kegiatan gue kayak gini loh gitu ya. Ya ke teman-teman juga gue selalu kayak kenalin gitu. Jadi juga nggak ada khawatir yang gimana. Lebih open lah tentang kegiatan gue nih kayak gini. Jadi lo nggak perlu yang cemburu atau soal negatif pikirannya. Kalau gue pergi ke sini ya paling gue ke galeri gitu-gitu lah. Lebih aman sih. Iya. Karena kan kadang kalau kita masalah berkarya aja masih diusik dan gitu jadi repot ya. Iya repot, pastilah. Jadi trust issue jadinya kan. Ya ada sih pengalaman kayak teman-teman juga yang cerita sebagai seorang istri tapi dapetnya pasangan yang gitulah ya, yang strict gitu. Ya mereka susah buat berkarya gitu. Gitu-gitu. Malah sih. mungkin lama-lama dia jadi berkurang masa berkaryanya. Karena jadi ada rasa yang wah gini repot, gini apa-apa gitu kan. Iya, itu sih mungkin struggle menjadi seorang perempuan ya. Iya, karena kan seniman perempuan gak banyak. Dan kamu salah satunya adalah seniman perempuan yang aktif nih. Nah ketika berpasangan bagaimana tuh menjalankan supaya apa? Artinya balance semuanya. Keluarga aman, terus kamu berkesenian aman, bagi-bagi waktu dengan kegiatan lain aman. Tuh kan gak mudah. Ya, teman-teman gue juga khawatir gitu. Pas tahu kabar gue nikah tuh, lo nanti gimana nih ke depannya gitu. Bisa kok gitu. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa. Iya kan kadang mereka khawatir soal waktunya aja. Pembagian waktu, terus pasangannya bagaimana nih, suportif nggak gitu. Iya kan. Iya, karena banyak juga yang perempuan akhirnya setelah menikah jadi agak mengurangi tuh. Pace-nya jadi kurang tuh. Iya. Gitu. Apalagi kayak tadi kan lo bilang sendiri
merchandise juga aktif, endorsement jalan, berkarya oke. Nah, itu gimana? Belum urusan rumah tangga tuh, dapur ya kan? Wah gila sih, keseharian gue gila. Gila ya. Tapi perempuan oke sih. Karena kalau kayak lo sendiri dan lo konsisten, gue rasa akan ada boomnya lagi gitu loh. Amin. Karena penting tuh untuk bisa berkarya terus perempuan tuh. Nggak banyak loh. Iya ya, nggak banyak. Ya coba aja, ya lo coba lo lihat dari semua. Kita ngomongin di Jakarta aja deh, perempuan yang berkarya dan juga bukan hanya sekedar kayak cuman gambar-gambar aja, tapi benar-benar fokus gitu kan nggak banyak. Coba aja di absen. Iya sih. Ya coba ya kan. Iya. Artinya oke tuh kalau lo mencoba fokus terus tuh. Iya. Bisa ada timing boom lagi kayak era di waktu Instagram itu. Benar. Itu sebenarnya mungkin Instagram di era itu mencoba ngasih sinyal. Nih, kalau lo fokus, gue akan ngasih lo kayak gini tuh kan? Itu kayak semacam apa ya? Iya cuma pancingan aja sih sebenarnya. Semesta tuh kayak ngasih tek nih jalan lo nih gitu. Orang tua aman? Bokap aman, nyokap awalnya ya enggak sih. Oh, kayak wajar ya. Gitu. Orang tua wajar sih sebenarnya ya. Iyalah pasti punya ketakutan kan mereka. Ya takut anaknya nggak bisa makan, lebih ke sana sih kan sebenarnya. Ini apa sih, ini kamu bikin apa sih gitu ya? Iya ngapain sih, gue inget banget deh waktu kecil. Terus gue lagi bikin kanvas depan rumah. Terus Pak RT lewat. Neng katanya ngapain lu buang-buang cat. Aduh kata gue ngakak sih itu. Ngapain lu buang-buang mereka cat mungkin ya pada umumnya kan menilai ya itu bukan sesuatu pilihan opsi buat bekerja. Ya kan, artinya kalau orang bekerja ya lo berangkat dari rumah ke kantor 9 to 5, nah itulah bekerja gitu kan. Kalau ini ngapain gitu lah, pasti basic lah orang kan. Tapi kan lo membuktikan. Iya. Pada saat dewasa ya gue paham itu. Awalnya ya denial juga sih, maksudnya keras kepala kan, maksudnya wah kenapa sih orang tua gue nih gak ngerti gitu loh, jalan gue mungkin kayak gini gitu. Tapi setelah gue dewasa gue jadi paham ya. Apalagi nanti mungkin suatu saat nanti gue punya anak, jangan-jangan gue punya kekhawatiran itu juga lagi gitu. Ya bisa jadi kan, kita nggak tahu ya. Tinggal bagaimana menyikapinya aja. Bener. Kalau kita ngomong kekaryaan lo itu sebenarnya ada cerita apa sih sebenarnya? Kalau ngangkatnya kan sering banget ada figur-figur warna-warna, itu ada cerita nggak sih sebenarnya apa yang lo mau angkat atau lo obrolin di karya lo itu? Ada sih, lebih banyak tuh gue ngangkat tema-tema tentang hubungan interpersonal, intrapersonal gitu ya. Terus juga hubungan masyarakat, gimana masyarakat itu berdampak kepada kita, maksudnya lingkungan berdampak kepada diri kita juga. Gimana cara alam semesta itu bekerja gitu. Lebih banyak ke sana sih. Lebih itu ya, kayak environment-nya bagaimana sekeliling. Figur-figur itu sendiri, ada kayak sosok figur itu juga apa tuh yang lo angkat tuh? Sebenarnya si figur itu sendiri yang orang bilang karakter itu. Iya, betul sekali. Gue tuh dulu gak pernah yang berpikiran ke sana secara intensional kayak gue mau bikin karakter nih gitu, nggak pernah. Oh gitu? Nggak pernah, karena dari kecil ngalir aja ya. Waktu gue umur 4 tahun 5 tahun nyokap gue tuh kayak ngajarin gambar, selalu gambarnya tuh seorang figur lah ya, manusia gitu. Betul. Kadang Putri Duyung lah, atau peri-perian lah gitu. Terus waktu gue SMP juga gambar realis tuh gue seringnya tuh gambar manusia gitu. Pada saat gue mencari jati diri lah, mengeksplor gaya lukisan, ya keluarnya figur juga gitu, bentuknya itu sosok manusia gitu. Dan kenapa bentuknya kayak gitu? Setelah gue belajar memahami diri sendiri gitu, belajar memiliki kesadaran penuh lah, kenapa ya lukisan gue kok kayak gini gitu. Akhirnya gue kayak berkontemplasi gitu ya, oh ternyata kenapa lukisan gue bentuknya kayak gini tuh karena waktu kecil gue nonton kartun-kartun Nickelodeon sama film-filmnya Tim Burton. Oh jadi kerekam. Iya. Dari segi warna tuh Nickelodeon banget deh. Iya, jadi referensi ya tuh ya. Memorinya kerekam tuh. Karena dari kecil tuh jam 5 subuh gue udah bangun nonton Nickelodeon gitu setiap hari. Dan itu kerekam ternyata sampai dewasa. Outputnya jadi lukisan itu secara nggak sadar ya. Sampai ada memang momen orang-orang menyebutnya itu karakternya Imelda itu tuh gitu kan?
Padahal gue secara apa Lo ya? tidak mencoba kayak gitu ya? Enggak, ini bukan karakter yang emang spesial khusus, enggak gitu ya? Enggak. Mungkin suatu saat nanti lukisan gue berubah, bisa jadi. Iya. Gue nggak mempertahankan si karakter itu terus-terusan juga. Karena kebetulan memang selalu ada kan? Iya, Kebetulan. Karena gue enaknya kalau menyampaikan sebuah pesan tuh bentuknya dalam figur manusia gitu. Oh, makanya dia selalu ada nih. Oke. Lebih ke situ sih. Oh, sebenarnya juga bisa dibilang tidak sengaja lah ya? Nggak sengaja. Bukan memang difokuskan bikin ini selalu ada, enggak gitu sebenarnya? Enggak. Oh. Dari kecil selalu gambar figur manusia. Iya. Oh, Gitu gitu. Karena mungkin makanya orang menyebutnya, oh karakternya Imelda ini kayak gini nih, gitu. Karena sering munculnya ya. Iya. Dari tahun 2016-17 gitu. Itu udah lumayan intens ada di beberapa karya lo itu ya. Sampai sekarang ini masih ya. Iya, sampai sekarang. Dan sebenarnya kalau diperhatiin dari tahun itu sampai sekarang bentuknya juga berubah. Sebenarnya ya. Cuma ya orang-orang mungkin ngelihatnya secara apa ya? Secara umum keseluruhan sama mirip gitu. Iya. Sebenarnya berubah. Ada progresnya lah ya, perubahan bentuk gitu ya. Kalau dari referensi, siapa sih referensinya Imelda Adam tuh? Referensi seniman Indonesia deh. Sebenarnya kalau sering lihat lukisannya juga enggak sih. Maksudnya referensi tuh maksudnya kan dari segi gue senang seniman ini, mungkin gue bisa dari segi pewarnaannya, bentuknya, gue coba deh diaplikasikan ke karya gue gitu, ada nggak? Enggak sebenarnya. Enggak ada. Cuma kalau seniman yang gue suka gitu, maksudnya suka aja ada Nasirun, gue suka karena secara spiritual gue sangat-sangat suka. Terus ada juga mungkin satu sih yang menurut gue dari segi pewarnaan gue suka banget, itu ada seniman namanya Edo Pop. Tahu ya? Tahu. Dulu waktu gue kuliah kayaknya gue pernah pameran sama beliau, karyanya tuh samping-sampingan, terus gue lihat oh iya karyanya emang agak-agak mirip sih warna dari segi pernah ngobrol dong? Enggak belum pernah ketemu. Enggak pernah ketemu. Enggak sempet ketemu. Tapi dari segi bentuk dan pewarnaan gue suka gitu. Siapa lagi dari beberapa seniman yang menurut lo kayak wah ini oke nih atau cocok nih sama gue nih, ada nggak siapa? Waktu itu sebenarnya nggak sengaja dari Pinterest. Gue ngeliat ada seniman namanya Alisa Yuva. Entah dari Rusia atau dari mana lah dia. Perempuan kayaknya. Dari segi pewarnaan, bentuk, terus vibe apa ya, gambar-gambarnya dia lebih ke ilustrasi sih sebenarnya. Itu gue suka sih. Gue suka banget. Terus gue kayak kepo-kepoin, oke juga sih karya-karyanya. Tapi gue nggak tahu juga sih, maksudnya secara personalnya kayaknya dia entah tertutup atau gimana gitu. Di YouTube gue cari juga nggak ada. Gitu. Nggak ke-track ya? Nggak ke-track. Ada Instagram pun nggak tahu. Ada Instagram tapi kayak nggak pernah aktif gitu. Kayak cuma ada beberapa gambarnya aja. Lu suka secara karakternya? Suka. Kalau seniman perempuan Indonesia yang lu suka siapa? Erika. Erika Hestu. Suka dari segi apa, warna? Dari bentuk sih. Bentuk. Karena dulu waktu kecil tuh gambar-gambar gue kayak gitu. Iya. Ada gajah-gajah apa? Ada gajah-gajah apa? Kayak ngingetin gue pas masih kecil sih. Dulu gambar-gambar gue tuh SD SMP kayak gitu, pewarnaannya tuh pakai krayon. Betul. Ya khas-khas kompetisi FLS 2N gitulah. Lu udah pernah ngobrol belum sama Mbak Erika? Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu juga. Iya. Cuma udah pernah ngeliat karyanya beberapa kali lah ya? Udah secara langsung. Iya. Emang sih karya-karya yang maksudnya seorang maestro tuh karyanya setelah gue lihat secara langsung tuh kayak ada sesuatu energi yang wow gitu. Gue gak bisa jelasin itu apa, tapi gue bisa ngerasain. Betul. Iya. Kayak ketika melihat langsung dengan mata kita tuh kayak beda ketika ngeliat dari komputer, dari HP gitu kan. Bener. Ada pengalaman tuh gue pas kuliah ngeliat karyanya Nasirun. Ya gue sering denger lah Pak Nasirun ini, tapi gak tahu secara personalnya kayak gimana. Tapi gue berdiri di depan karyanya, buset, kayak ada sesuatu aja gitu. Energinya gimana gitu ya? Iya. Karena kan tahu dong sosok Pak Nasirun seperti apa dengan karakter kejawennya. Enggak, awalnya itu pas gue belum tahu. Belum tahu. Belum tahu sosoknya. Iya, ngelihat karyanya doang. Itu gue udah bisa ngerasain, buset merinding gue.
Oh gitu ya? Iya. Ngeliat di mana? Albert Gallery Oh, oke. di Tangerang. Tahun Iya. berapa itu? 2016-17 lah. Pas lo lihat karena karya gede juga jadi ngerasa beda tuh ya. Mm-mm. Ada energi gimana gitu ya. Iya, pas setelah gue dengerin podcastnya beliau tuh, wah emang nih orang magis juga sih, magis nih Iya, orang iya. nih. Ada segi agamisnya, Mm-mm. kejawennya gitu kan. Iya, iya. Spiritual banget Iya, sih. spiritual banget, benar. Kan dia karakternya juga pakai peci, sarung gitu-gitu Mm-mm. gitu. Santai sih, lebih Jawa gitu. Humble lah. Humble. Udah pernah ketemu? Pernah ketemu Di langsung. mana? Di Jogja. Waktu itu nggak sengaja gue lagi main aja, terus ternyata pas banget beliau tuh lagi pameran tunggal di Universitas Muhammadiyah apa, yang karya-karyanya tuh ngelukis di atas mobil. Oke, iya tahu. Terus gue dateng tuh pas lagi opening gitu. Terus ya ngobrol sebentar sih. Terus ya minta tanda tangan lah gitu kan, minta tanda tangan di katalognya. Terus gue dengerin beliau ngobrol gitu Seru sama kok teman-temannya. sama orang-orang baru, Wah. open banget. Orangnya humble. Kayak lo banget nanya sih. apa aja kasih tahu pasti. Iya. Iya. Dari situ juga gue bisa ngerasain, wah ini orang baik sih. Iya. Kerasa ya energi Kerasa. kadang kan beda tuh kan. Kerasa banget. Gila. Itu jadi lumayan referensi juga gak sih sebenarnya ketika bertemu, mendengarkan, melihat gitu lumayan gak? Lumayan. Secara energi gue kan jadi semangat ya Iya. berkarya kayak, wah oke nih gitu ya, gue ketemu orang-orang hebat ini. Akhirnya gue juga kayak termotivasi, bisa lah gue kayak mereka kayaknya gitu. Iya dong, apalagi perempuan semangatnya kan. Tapi memang ada fase di mana lu juga ada cenderung jenuh atau patah semangat ada? Jenuh ada ya. Patah semangat ada nggak? Kayak Kalau patah semangat enggak sih. jadi artinya kan ada di mana momen kayak kejenuhan, terus kayak berpikir jadi ragu, apakah ini benar jalan gue gitu, ada nggak sih? Ada nggak? Sempat pasti ada dong. Nah, Ada sih. Tapi bagaimana lo menyikapi supaya tetap lo jalan dan semangat tuh bagaimana? Karena perempuan kan kadang ada, gue yakin gak ya Feelingnya itu ya kayak apa, emosionalnya itu kan naik turun ya kalau perempuan ya. Kadang kan sorry kalau di era mau mens itu kan kadang beda tuh secara mood tuh. Kadang kalau lagi ada deadline bagaimana tuh untuk bisa menyesuaikan moodnya kan gitu ya. Wah ini Iya juga kan? gue ada cerita Apa tuh? pribadi banget nih. Ya boleh kalau mau ceritain monggo silakan. Iya ini gue kalau perempuan lain tuh kan PMS biasa ya. Iya. Ya PMS itu, biasa tuh gimana? emosional lah. Moodnya swing gitu ya. Nah kondisinya gue itu lebih parah dari itu. Kayak gimana boleh tahu? Marah-marah. Ya parah lah. Suami gue yang paling tahu lah. Jadi lo emang. Wah kacau. Tapi di era itu nanti ketika deadline bagaimana? Keganggu nggak? Keganggu parah. Lah kalau untuk misalnya di akhir bulan itu harus selesai karya. Jadi seenggaknya gue udah tahu Berpikir tanggal ya. Oh. Udah nge-tracking. Berapa lama tuh lo moodnya nggak enak itu? Seminggu. Oh. Seminggu Berarti itu. mengurangi jatah deadline tuh. Iya seminggu itu tapi nggak setiap hari ya. Iya. Jadi gejalanya tuh kayak munculnya bisa. Wih ngeri tuh ya. Wah, dan itu gak semua perempuan. Suami lo oke tuh ya? Ya keteteran dia awal-awal. Oh gitu. Tapi itu gak semua perempuan loh kayak gitu. Kayak gitu boleh tau apa sih gak sih? Awalnya. Iya maksudnya gimana rasanya? Marah, emosi atau malas ngapa-ngapain atau gimana? Marah, emosi, frustasi sih. Oh. Lebih ke frustasi. Lu bagaimana untuk menyeimbangkan mood itu? Dengan liburan kah atau? Enggak. Sekarang belajar meditasi sih. Oh yoga. Enggak, meditasi aja. diam aja biar lebih fokus. Jadi lumayan bisa. Lumayan bisa. Kalau nggak meditasi ngeri. Ngeri. Waduh. Karena emang itu sering juga gue dapatkan karena di era PMS itu sangat tidak oke untuk ngomongin soal kerjaan katanya. Takut gimana-gimana. Apalagi kalau ada deadline kita mau ngejar juga. Wah itu agak gesekan banget tuh. Iya gue apa ya katanya perempuan itu bisa apa sih istilahnya ya, setara dengan laki-laki lah istilahnya gitu ya. Iya. Tapi kalau gue rasa-rasa di diri gue emang sih ada hari-hari di mana gue emosionalnya itu naik turun gitu. Sebagai perempuan ya. Mungkin ya Tuhan tuh menciptakannya ya berbeda antara laki-laki sama betul. perempuan. Nama aja kita berbeda. Iya. Bentuk aja berbeda. Iya, pasti punya karakter beda-beda. Benar. Itu sih yang gue rasain. Iya sih. Ada ya itulah. Emosi yang naik turun. Dan tapi sekarang sudah lumayan bisa terkontrol. Bisa terkontrol dengan meditasi. Oke. Jadi lu udah tahu ya cara untuk
mendamaikannya gitu. Mm-mm. Oh, karena ngerinya kan mengganggu pekerjaan ya. Artinya deadline atau job-job yang harus diselesaikan. Misalnya gini, let's say lo ada mural selama seminggu. Tiba-tiba lo PMS. Nah itu gimana? Padahal lo harus mural kan, berangkat gitu. Waduh ngeri tuh ya. Wah itu gue udah ngalamin, ngejalanin itu. Ya pernah. Di saat lo lagi mural? Pernah. Di saat gue berangkat nih mau mural, muka gue udah sembab. Terus teman-teman gue nanya, lu kenapa? Enggak apa-apa. Tapi nggak mengganggu, kayak jadi nggak enak drawing lo sih. Atau sketch lo nggak ngaruh? Enggak sih, cuma lebih ke lemes ke badan aja. Karena masalah badan sih ya kan, PMS itu kan badan ya. Kayak perut nggak enak apa gitu. Secara fisik sama mental sih. Iya. Oh, suami lo udah paham tuh ya. Makanya mungkin itulah pentingnya kayak perempuan tuh sangat tangguh banget, karena emang di era kayak sekarang nggak banyak perempuan berfokusnya berkesenian, terus intensitasnya untuk berkesenian tuh nggak banyak gitu. Karena kuat banget emang kalau yang sampai di tahap dia intens konsisten tuh gokil. Gitu. Makanya kalau merasa bahwa ini jalan lo dikonsistenin, itu bakal jadi boom lagi tuh nanti lo tuh. Kan lo udah menemukan karakter-karakter, maksudnya style-style lo nih, tinggal dibikin secara on track terus aja gitu. Iya. Terus ya gue ngerasa kayak ada yang ngelit aja sih. Entah apa yang ngelit, tapi gue ngerasa kayak ada yang, lo jalannya harus ke sini nih. Oh ada gitu ya? Itu secara tidak sadar dan kayak secara naluri udah ada tuh ya? Kayak gue ngerasanya gue berkarya tuh ada faktor X di luar gue juga sih. Kayak kadang-kadang gue lagi nyapu atau lagi masak gitu, tiba-tiba ada ide datang tek gitu, langsung gue catet. Itu iyalah, itu emang makanya kadang harus banget kita deket sama catatan buku atau handphone tuh note ininya. Iya. Pokoknya ada ide apa masukin, benar. Iya. Itu menurut gue kayak kadang kan ada ide yang dipaksakan keluar ya, kayak dipikirin nih, oh tentang ini. Tapi ini tuh gue lagi masak gitu, tiba-tiba. Wah ini cemerlang nih kan. Iya. Langsung gue catat. Jadi gue ngerasa kayak berkarya tuh ada sesuatu yang menuntun lo ya. Iya. Itu sih. Leluhur lo tuh. Mungkin ya. Yoi dong. Lo tapi ada di mana momen harus bisa kayak silaturahmi dengan leluhur lo. Ini beberapa kali lo orang ngomong kayak gini ke gue. Ya harus. Iya. Lo harus tahu. Lo terakhir berarti bisa tahu yang mentok lo di leluhur itu siapa? Buyut pernah ketemu gak? Enggak, kakek aja. Kakek aja. Kakek. Di atas kakek tuh masih banyak lagi. Nah itu gue masih mencari itu. Minimal lo tahu makamnya. Oh. Apalagi momen bagus Idul Fitri nih. Itulah silaturahmi, sowan, berdoa. Okay. Kan gak ada salahnya. Iya benar sih. Dan itu bukan perbuatan yang kayak musyrik apa enggak. Orang ini keluarga kita. Dan kita mengirimkan doa kan tidak salah. Iya benar sih. Cocok tuh. Mungkin itu ya dari leluhur ya. Menurut gue sih bagian dari kita apa istilahnya mendamaikan spiritual. Kan kita berdoa tenang tuh. Benar. Di kuburan, di makamnya, lu datang aja tuh di makamnya kan hening tuh, berdoa. Terus kadang ada imajinasi juga sih, harus cobain aja. Oh iya. Cobain ya. Panasirin kan begitu juga. Oh iya. Iya, ziarah gitu-gitu. Iya sih. Dan perbuatan itu kan tidak salah dan tidak musyrik dan tidak bagian dari kayak larangan dari agama, enggak? Iya enggak. Itu belum gue cobain sih. Cobain aja. Karena kebetulan gue tuh turunannya sebenarnya tuh bagus dari Banten. Itu tuh bagus bukannya bagus ya? Apa namanya kayak? Apa istilahnya ya? Kayak istilahnya kalau di Jogja tuh keraton, kerajaan, iya kan? Ibaratnya nih ada darah ininya lah. Nah gue mau nge-track itu tuh. Bagus, cobain. Ini momen untuk Idul Fitri nih bagus loh. Iya. Kan biasanya Idul Fitri ini ketemu keluarga besar. Bertanya aja di atasnya kakek itu ada siapa? Apa kalau di Jawa tuh ada rentetan silsilah. Iya. Nah, tuh gue ada tuh keluarga gue set gini dan gue selalu kadang kalau lagi di Jogja ke makamnya gitu-gitu. Ntar makamnya di sini jauh-jauh tuh. Oh, ini dulu nih kakaknya si kakekmu ini. Wah, itu deh. Nge-track. Iya, nge-track itu. Jadi ada di momen sampai stop doang padahal pengen mau nyari lagi. Itu kan panjang tuh. Iya. Nah bener. Itu tugas gue sih sekarang. Itu harus tahu leluhur kita dari mana, berasal dari mana. Itu penting tuh. Karena kalau gue sih memang belajar itu juga mempengaruhi soal kekaryaan gue juga. Nah bisa jadi kan lo juga bisa menambah ilmu-ilmu buat kekaryaan lo.
Iya sih. Gitu. Lebih spiritual lagi tuh karakter-karakter lo tuh. Iya. Iya kan? Benar. Bener kan? Benar. Ini bukan sekali dua kali nih orang ngomong kayak Cobain gitu. aja. Mungkin ini adalah semesta ngasih tahu lewat gue nih. Iya, bisa jadi. Jadi ibaratnya nih gue adalah penjembatanin biar lo makin notice, makin ngeh gitu. Iya, benar. Dan ini momen pas kan? Pas banget. Lo pulang kampung gak? Pulang lah. Nah, udah itu momen tuh. Iya. Di rumah keluarga besar lo cerita, pengen tahu. Ya. Gak ada salahnya kan? Iya. Silaturahmi, apa namanya istilahnya tuh ziarah. Ada apa nih sosok Imelda nih pingin kayak apa yang belum tersampaikan atau goalsnya apa sih? Goalsnya yang terdekat ya pameran tunggal ini. Itu kan sudah istilahnya sudah pasti, tinggal proses. Ada lagi nggak selain daripada pameran tunggal? Mungkin mau bikin rumah dengan hasil berkesenian. Pengen banget ya bikin studio dengan sesuai dari desainnya sendiri. Ya, paling pengen banget sih bikin studio sih. Yang gak usah besar tapi setidaknya bisa menampung karya-karya gue lah gitu. Gawat. Gitu sih. Itu ada pernah bikin kepikiran karya patung gak? Patung pengen tapi maksudnya belum pernah sampai eksekusi ya. Cuma baru bikin yang kecil-kecil aja pakai clay gitu. Gue suka banget karakternya clay ya. Clay itu gue karakter kasar-kasarnya ya. Gue suka banget sih. Dari kecil udah familiar banget lah sama tanah liat gitu. Dan mudah juga kan buat diprocessing ya kan. Daripada resin gitu-gitu. Iya, itu. Kalau residensi kepikiran nggak? Pengen juga sih keluar langsung gitu. Wis, mau kemana kalau dari impiannya? Belanda kali ya. Wis, kenapa Belanda? Mungkin karena di sana banyak pelukis-pelukis hebat gitu, pastinya kan seniman-seniman di sana juga terinfluence dari seniman-seniman terdahulunya gitu. Seenggaknya ilmunya kan turun ke mereka gitu. Iya. Paling itu sih. Siapa tahu dapat energinya ya. Iya itu. Apalagi selain itu? Apalagi ya? Pengen pameran di luar negeri lah pengen. Grup show udah pernah belum di pameran luar? Pameran di luar belum pernah sama sekali. Belum. Mungkin dengan ada nanti ini melihat diajakin lah. Kalau dari menurut gue ketika nanti pameran tunggal dan ini ternyata responnya bagus, pastinya akan banyak undangan lah. Amin. Ini sama halnya kayak Instagram. Iya. Sekali di bus langsung kan dari banyak sisi kan tuh. Commission lah apalah. Nah, artinya ketika menyiapkan pameran tunggal ini jangan mepet, misalnya gini, pameran tunggal itu kemarin besok ini mau plannya berapa karya? 20-an. Artinya jangan 20 mepet. Kalau bisa bikin lagi nyetok 40. Iya. Supaya kalau dari pameran tunggal ini ternyata ada feedback bagus, udah ready nih di stock room. Nah, jangan pameran tunggal bikin 20 aja. Ini kan jaga-jaga kan? Nah, itu dia. Nggak rugi kan? Enggak. Nah, itu biar kalau ada dadakan ready ada kok. Iya gitu. Iya itu ya sih. Kan? Benar sih itu. Benar, bikin aja yang kecil-kecil atau seneng-seneng aja. Series atau ya 50-50 atau 30-30 gitu kan. Iya. Gitu. Sebelum berakhir ada gak yang mau lo bagi soal journey atau kategori informasi yang bisa membuat teman-teman bersemangat nih, khususnya buat perempuan dong. Kan pasti ada nih yang kiat-kiat dari sosok Imelda Adam membuat lo bisa bertahan di dunia kesenian ini gitu tuh. Ada yang mau dibagi nggak? Menurut gue nggak cuma buat perempuan sih ya. Iya, tapi kan khususnya gue melihat perempuan kenapa? Karena kan nggak banyak. Tapi kalau kalian mau atau lo mau berbagi ke semuanya boleh banget. Menurut gue tuh kan hidup tuh cuma sekali ya. Bisa sih. Oke. Jadi pilihannya tuh kita sebagai manusia tuh selalu dikasih pilihan gitu. Love it or leave it. Yes. Itu sih. Terus enjoy your moment gitu. Being present now because this moment is here for you. Kapan lagi? Karena kedepannya kita nggak tahu. Sedetik lagi kita nggak tahu nih. Besok aja kita nggak tahu. Iya, itu sih. Sebagai manusia kita selalu punya pilihan. Love it or leave it. Berencana boleh. Tuhan yang menentukan. Benar. Asik. Motivator ya. Iya. Oke, ada lagi ya selain lo tadi mau informasiin soal solo show atau apa yang lo lagi rangkai di tahun ini, ada nggak mau diinformasikan teman-teman? Oh iya ada. Apa? Silakan.
Mana Nih, ada sini, ada banyak ya ini aja. Gue sekarang lagi bikin cover buku novel. Oke. Novelnya ringan sih sebenarnya, tapi sedikit triggering. Yes. Nanti akan dipublish sama Gramedia, judulnya Sofia. Tungguin ya. Asik. Bulan apanya nggak tahu. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi nggak boleh spill ya nih ya, masih lagi digodok ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin? Itu aja. Udah itu aja. Oke, jadi pastinya di pertengahan tahun ini adalah pameran tunggal. Lalu ada buku yang dari cover novel di Gramedia. Ya. Itu tetap juga di tahun ini ya. Di tahun ini. Jadi dua jadwal besar itu ya. Ya. Sisanya detailnya cek aja di Instagramnya Imelda Adam berarti ya. Ya. Udah, nanti pokoknya kalau misalnya mau apa-apa bisa dicek di Instagram. Cuma satu kan? Instagram cuma satu. Di Imelda AMS. Oh itu gampang kan itu ya. Gampang. Itu cikal bakalnya Imelda Adam sebenarnya tadi cerita di awal kita ya. Iya, nama adalah doa ya. Nah itu yang penting afirmasi kebaikan. Iya. Kalau ada niat pasti ada jalan. Betul. Mantap. Terima kasih ya. Sama-sama, thank you loh. Terima kasih akhirnya terrealisasikan ngobrol sama sosok Imelda. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama, thank you Matur nuhun. juga. Kalau di Cilegon tuh Sunda ya? Jawa Serang sih. Oh iya, matur nuhun juga. Nuhun bisa. Nuhun. Terima kasih ya. Sama-sama. Imelda Adam, nanti gue akan ngobrol, gue mau closing dikit. Oke. Terima kasih. Ya. Teman-teman terima kasih tadi udah banyak banget ngobrol sama Imelda Adam yang dimana ternyata namanya tadi dijelaskan tentang ternyata silsilahnya dari nama yang mungkin kesalahan disebut tapi membawa berkah ternyata ya. Dan dipakailah sampai sekarang dan project-projectnya tadi udah ceritain. Ada 2 poin. Dia mau bikin pameran tunggal, detailnya seperti apa nanti cek aja di Instagramnya di Imelda Adam. Dan juga ada 1 novel buat yang covernya itu nanti dirilis sama Gramedia ya. Ya. Ceknya detail bisa di Instagram Imelda Adam. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share di Metur Indonesia YouTube dan juga Metur Indonesia di Instagram. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Thank you Sama-sama. Bang Irvin. Sami-sami. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Oke.